Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari waktu Amerika ya, dan malam waktu Indonesia, bertepatan hari Sabtu waktu Indonesia ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih dari Jum Sema Adonai. Kami akan uh, memberikan satu pengajaran firman Tuhan yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Edwin Sihaloho ya. Dan saya tentunya berharap Bapak Ibu tetap stay bersama-sama kami karena dalam acara ini Bapak Ibu akan belajar apa itu memahami makna perjanjian ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Tentunya saya akan memimpin doa ini terlebih dahulu ya. Mari satukan hati dalam doa. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkaulah Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu baik ya Bapa. Terima kasih untuk Jum Sema Adonai. Kami bisa menyebarkan kebenaran-Mu dimanapun berada ya Bapa. Baik yang ada di Zoom Sema Adonai saat ini maupun yang ada di live streaming kami ataupun nanti yang akan menonton acara ini ya Bapa. Bapa kami meminta urapan-Mu secara khusus. Mari Engkau memberkati setiap program yang akan kami laksanakan oleh tuntunan-Mu Bapa, semua teamwork yang bekerja di dalam operator, pemakaian internet kami, dan begitu juga untuk listrik. Bapak Engkau juga yang akan memberikan pertolongan yang dahsyat supaya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan mengurapi kami satu persatu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Untuk acara ini kita akan mulai segera ya untuk pemaparannya kepada Pak Edwin. Tentunya sebelum ini saya akan mengajak saudara untuk menonton ini sebentar profil dari Pak Edwin Sihaloho yang dikenal dengan Pak Edwin Silalahi juga. 1999. Beliau menikah dengan N. Nafikulu, tinggal di Bekasi, ibu besar di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ketika memasuki usia remaja, beliau nyaris kehilangan arah dan tujuan hidup. Beliau kecewa melihat pelayanan gereja dan tujuan hidup, tenggelam dalam pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan, dengan cara yang luar biasa, menarik beliau menjadi pelayan. Pada tahun 2000, beliau menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, lalu memutuskan untuk menempuh pendidikan teologi di sebuah STT di Jakarta. Riwayat pendidikan. Pada tahun 2005, beliau menyelesaikan studi S1 Teologi di STT Sun Sugeng Jakarta. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan studi S2 Teologi di STT Jakarta. Pada tahun 2018, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Teologi di STT Berita Hidup Surakarta. Pada tahun 2020, beliau menyelesaikan studi S3 Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT KTP Yogyakarta. Pengalaman pelayan. Saat ini, beliau menjadi kapolri dan dosen di STT Eugene Jakarta. Beliau menggembalakan di SKI Epata di Harjamukti Depok. Beliau pernah berkesempatan melayani di radio Suara Katulistiwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Beliau juga mengelola channel YouTube dengan nama program Inten Renungan 13. Bersama dengan beberapa teman, beliau melahirkan BBCO. Kemudian beliau resign sejak Desember tahun 2022. Beliau juga menulis beberapa buku rohani, di antaranya buku tentang keluarga, kepemimpinan gembala, pengantar, perjanjian baru,
Buku bibliologi bahas Dari Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Sema Adonai sangat Ya, kompeten dan dengan profesional. teman-teman yang lain juga kami mengucap syukur ya. eh, Profil yang cukup baik sekali. Tentunya kita akan sangat diberkati dengan juru bicara kita hari ini, narasumber kita yang akan mengedukasikan kita mengenai pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dan kepada Pak Edwin, saya mempersilakan waktu dan tempatnya. Silakan Pak. Baik, Bu. Shalom. Saya kaget juga lihat biodata saya disajikan begitu hebat ya. Luar biasa. Lengkap dengan lambang-lambang ya, simbol-simbol sekolah tempat saya dulu pernah belajar. Luar biasa. Terima kasih Bu untuk eh, apa ya, rekan pelayanan Ibu di situ yang menjadi moderator atau menjadi adminnya yang luar biasa. Maju terus ya Ma Adonai. Shalom Bapak Ibu Kasih Pak. untuk semuanya. Selamat bertemu kita dengan saya pada malam hari ini untuk mengupas sebuah tema. Kita sampai jam berapa, Bu ya? Kita Saya sampai jam berapa? 9 kurang 10 menit kita harus stop karena ada acara Ya, berikutnya jam 21 Pendeta Lukas akan membawa pengajaran lain. Jadi 10 baik. menit sebelum jam 9 kita sudah selesai ya Pak. Ya, baik. Kalau gitu kita langsung ya, saya akan menampilkan Ya. materi pelajaran kita malam hari ini. Tentu ada orang-orang bertanya, saudaraku, kenapa Pak? Mula-mula saya di lahirnya tema ini pada suatu hari ada seorang mahasiswa atau percakapan mahasiswa ya yang mengatakan, Pak, kenapa ya Alkitab kita itu, Alkitab orang Kristen itu kok disebut perjanjian gitu ya. Lucu gitu ya, kitab suci, tapi disebut perjanjian. Nah, berangkat dari situ, lalu saya mulai menggali dan kembali belajar gitu, saudaraku. Maka eh, bahan pelajaran ini sudah pernah juga saya ajarkan memang di tempat lain, tapi malam hari ini saya pikir penting dan bagus ya untuk kita ketahui. Memahami makna perjanjian. Nah, kita mulai dengan pengertian perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian berarti persetujuan. Persetujuan antara dua pihak, di mana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat, seperti yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Ada komitmen yang akan ada komitmen yang mengikat yang harus dipatuhi ya. Itu tadi katakan menyatakan kesediaan dan sinyal ya. Tes, tes, tes. Ya terpotong Pak. Koneksi beliau mungkin ya. Mungkin sinyalnya sebentar ya teman-teman. Di Oke, mute. Shalom, kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi janjian baik tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat akan mentaati yang disebutkan dalam persetujuan itu. Janji artinya ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi saudara-saudaraku, lewat pelajaran malam hari ini saya berharap kita memahami dengan serius dan kita memiliki sudut pandang yang baru terhadap kitab kita, kitab suci kita yang mempengaruhi hati kita juga terhadap Allah. Jadi janji adalah ketentuan yang harus dipenuhi. Maka kita tidak boleh hanya mengklaim janji-janji Allah. Betapa tidak adilnya kita, betapa tidak adilnya kekristenan jika yang selalu menuntut janji adalah kita. Sementara kita pura-pura nggak tahu apa janji kita pada Allah. Bahkan pun memang kita nggak pernah berjanji pada Allah. Jadi kita nggak merasa bertanggung jawab. Untuk apa hidup suci? Untuk apa hidup benar? Toh saya tidak pernah berjanji kepada Allah.
Kekristenan saya adalah menuntut janji Allah, mengklaim janji Allah. Betapa betapa saudaraku ajaran Alkitab itu jadi direduksi ya. Makanya kekristenan tidak kokoh. Kekristenan kita oportunis. Bila menguntungkan, kita puji Allah, tapi bila tidak menguntungkan, kita tidak segan-segan, beberapa orang tidak segan-segan meninggalkan Yesus, meninggalkan jalan Tuhan. Maka orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan adalah pasti orang-orang yang tidak memahami ini, makna perjanjian ini. Mungkin di antara kita yang bilang, Pak, saya kenal seorang pendeta, dia meninggalkan jalan Tuhan gitu ya. Bahkan dia menggembalakan, pada suatu hari dia meninggalkan penggembalaan. Saya berani katakan bahwa mereka-mereka itu pasti tidak memahami makna hakiki dari perjanjian atau substansi dari Alkitab kita yang diberi judul perjanjian itu ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka unsur-unsur perjanjian adalah ada dua pihak yang bersepakat. Dalam hal ini kita dengan Allah. Yang kedua, ada isi perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Hari ini ada orang-orang yang bernazar pada Tuhan. Tidak ditulis, tapi lisan dia. Karena mungkin dia mengalami sebuah peristiwa, lalu dia mengucapkan nazarnya pada Tuhan, dan pada suatu hari dia langgar nazar itu. Karena dia tidak melihat kekudusan dari perjanjian itu, tidak memahami inti Alkitab kita sebagai kitab perjanjian. Lalu yang ketiga, ada kesepakatan. Jadi unsur perjanjian yang ketiga, kesepakatan itu diikat oleh sumpah. Nah, nanti kita lihat saudaraku, bahwa Allah sudah pernah bersumpah pada bapak iman kita. Allah sudah pernah bersumpah, bukan Abraham yang bersumpah, Allah. Kalau boleh saya gunakan kalimat yang mengagumkan tapi dengan kalimat negatif, gila begitu ya. Benar-benar gila gitu ya. Allah yang bersumpah. Makanya orang yang tidak memahami kekristenan, tidak masuk akalnya Kristen itu gitu. Masa Allah jadi manusia? Tidak mungkin gitu. Tapi di Alkitab kita lihat Allah yang bersumpah kepada bapak iman kita, Abraham. Nah, tapi apakah kita waktu itu memang Abraham tidak bersumpah membalas janji itu, tidak bersumpah membalas sumpah Allah, tidak, karena dia dalam posisi tidur. Tetapi kita sebagai umat tebusan hari ini, umat perjanjian baru, Tuhan menuntut janji kita juga, saudara. Tuhan menuntut janji kita. Janji yang tidak tertulis itu. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi ada 3, saudaraku, paling tidak unsur-unsur perjanjian, tentu masih banyak. Hanya ini pokok besarnya saja. Ada 2 pihak yang bersepakat, ada isi perjanjian, lalu diikat. Nah, terikat gitu ya. Terikat. Tapi betapa mudahnya hari ini orang memutuskan ikatan janji itu. Dan salah satu pengikat kita adalah baptis, saudara. Kita terikat. Orang yang sudah dibaptis, diikat untuk bersekutu atau untuk menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Tentunya nggak gampang membaptis itu ya. Baptisan itu kan kadang-kadang sudah, ya gimana ya, kita bukan mau menyerang orang ya, tapi kita menyerang pengajaran yang tidak benar gitu ya, pengajaran yang menyimpang. Ada orang yang dibaptis sampai sekian kali gitu ya, dibaptis sampai sekian kali karena tidak menemukan informasi yang alkitabiah. Jadi dibaptis oleh pendeta sana, nanti didengarnya pendeta itu punya karunia lebih hebat, dibaptis lagi oleh dia gitu ya. Apakah main-main seperti itu? Kan enggak. Intinya di mana? Kita enggak ngerti secara akar makna perjanjian itu. Hubungan bangsa-bangsa kuno ya diatur oleh perjanjian. Kita tentu sejarah perjanjian ini kita telusuri sampai kepada atau kita awali
dari zaman dulu gitu ya, dari zaman Israel kuno. Maka hubungan bangsa-bangsa kuno diatur oleh perjanjian. Hampir semua kerajaan memiliki perjanjian dengan kerajaan lain. Misalnya, bangsa yang kuat menetapkan syarat perjanjian dengan bangsa yang kecil. Bangsa yang besar dengan tentara atau militer yang kuat, ekonomi yang kuat, dia berjanji melindungi bangsa yang kecil dari serangan-serangan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya atau gangguan perompak-perompak yang ada di sekitarnya, penyamun-penyamun. Nah, kemudian bangsa kecil ini memberikan janji kesetiaan lewat apa? Memberi upeti setiap tahun atau setiap yang diatur lah menurut perjanjian itu. Selama bangsa kecil ini memberi upeti, maka bangsa besar itu menjaga. Tapi bukan berarti menjaga dengan baik, hanya menjaga dari serangan bangsa-bangsa lain atau penjahat-penjahat yang ada di sekitar nomaden gitu ya, sekitar suatu suku bangsa. Tapi ketika bangsa kecil ini tidak lagi mau memberikan kesetiaan, ketaatan yang diukur dengan upeti, maka bangsa yang melindunginya tadi menyerang gitu ya, menyerang kembali. Maka saudaraku, perjanjian adalah inti pengertian orang Israel tentang hubungan mereka dengan Allah. Kira-kira seperti itulah makna perjanjian itu. Jadi perjanjian adalah inti pengertian orang-orang Israel tentang hubungan Allah memelihara mereka, memberi makan, menjaga, melindungi, memberkati. Lalu kemudian bangsa ini memberi ketaatan. Nah, nanti pola janji itu ada perubahan ya dibikin Tuhan. Saya mau potong dulu, saya mau langsung dulu begini Bapak Ibu. Pola perjanjian dalam PL jika maka. Dan sebetulnya pola jika maka ini tidak lagi yang diterapkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya pola perjanjian dalam PB itu sudah bukan jika maka, tetapi sekalipun meskipun gitu. Jika maka, misalnya contoh yang paling nyata itu adalah Ulangan 28 itu ya. Jika engkau memperhatikan baik-baik segala perintahku, maka diberkatilah lumbungmu, diberkati. Dan maaf ya saudara-saudaraku, sekali lagi saya tidak menyerang gereja, tapi kita mau meluruskan pengajaran. Pola itu pola PL. Tapi pola PB, Yesus sudah menggenapi, maka polanya sekarang adalah meskipun sekalipun. Jadi tidak jika maka lagi. Tapi Pak ada itu Matius 6 ayat 33 gitu. Carilah dulu pekerjaan. Iya betul, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka. Nah, itu justru Tuhan bilang kita mencarinya, menemukannya dan menghidupinya. Nah, orang yang mencari kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan Allah pasti akan memiliki kualifikasi hidup yang berstandar sempurna, berstandar tinggi. Jadi sudah melampaui jika maka itu. Jika engkau baik-baik mendengarkan perintah Allah dan melakukan dengan setia segala perintah ini, maka diberkatilah lembungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pada waktu masukmu. Tapi kemudian bangsa Israel gagal memberikan ketaatan itu. Mereka menyembah berhala. Ya, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membuang mereka. Pertama-tama Israel Utara di Samaria diserang oleh bangsa Asyur. Bangsa ini diangkut, dibuang kemana-mana dan tidak kembali. Lalu kemudian hampir selisih beberapa puluh tahun, kerajaan utara diserang, dibuang ke Babel gitu ya. Jadi saudaraku, ini tadi saya langsung lompat ke sana ya. Kita kembali di sini. Jadi kita sudah melihat di situ ya. Jadi perjanjian adalah inti pengertian orang Israel tentang hubungan mereka dengan Allah. Perjanjian itu bertumpu pada janji Allah. Nah, kita harus masuk ke dalam transformasi pembaruan pengajaran yang dalam diberikan Tuhan Yesus. Bahwa janji itu bertumpu pada janji Allah. Dan janji itu nanti digenapi oleh Yesus, maka polanya sekarang adalah aku hidup untuk Tuhan. Jadi sekalipun, meskipun, tidak ada menurut Paulus dalam
Roma pasal 12 itu ya, apa yang dapat memisahkan kasih kita dengan Kristus? Ketelanjangan, kemiskinan, penderitaan, tidak ada lagi gitu ya. Kenapa? Meskipun terjadi itu semua dalam hidupku, aku sudah melihat kasih Allah itu gitu ya. Dia sudah mati bagiku. Maka tidak ada lagi alasan kita ngambek, alasan kita marah, alasan kita kecewa dengan Tuhan gitu ya. Misalnya sakit nggak sembuh-sembuh, lalu kita kecewa sama Tuhan. Usaha kita gagal, kecewa sama Tuhan. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena itu bagian daripada Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, justru kita mau lihat dalam keadaan tidak baik itu, kita mau mencari, menemukan kebaikan Allah itu. Apa kebaikan Allah di dalam ketidakbaikan yang kita terima gitu, itu yang terjadi dalam hidup kita. Baru di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Seseorang berkata kepada saya, Pak Pendeta, Tuhan itu baik. Iya, memang baik. Emang kenapa? Kok baru tahu Tuhan baik? Enggak sih, Pak, katanya. Dulu saya ini pensiunan ASN katanya. Dulu saya enggak pernah ngasih apa ya. Saya pelit Pak orangnya. Saya pelit ke gereja. Saya melihat pendeta di gereja enggak apalah melayaninya enggak tulus gitu. Kalau orang kaya dia datang, kalau orang yang sederhana dia enggak datang, disuruhnya stafnya gitu ya. Lalu akhirnya kepahitan lah gitu dengan gereja. Nah, kepahitan itu merusak pemahaman dia. Jadi dia nggak pernah, jarang ke gereja, nggak ngasih persembahan, nggak ngasih apapun gitu ya, malas lah dia. Lalu pada suatu hari setelah pensiun, dia sehat gitu ya. Tiba-tiba setelah pensiun dia diponis dokter sakit, lalu diponis dokter cancer. Wah, kaget dia. Apa yang terjadi? Akhirnya jual hartanya, jual mobil, jual sawah, jual, pokoknya jual lah gitu ya. Dan puji Tuhan dia sembuh sudah. Nah, ketika dia sudah hampir miskin itu ya, hampir jatuh miskin, banyak harta yang harus dilepas, baru dia bilang, Tuhan baik, Pak, katanya. Kenapa? Harta saya lepas, dilepas akhirnya. Tapi nyawa saya masih diberi kesempatan pada Tuhan. Nah, sebaiknya kesadaran ini jangan muncul setelah terjadi yang seperti itu, gitu ya. Kesadaran ini harus lahir dari sekarang, gitu ya. Kita bangun dari sehat, dari kuat, ada banyak hal yang bisa kita lakukan pada Tuhan. Itu harusnya. Di sini kita berjanji dan memegang teguh janji kita. Tuhan sudah menggenapkan janjinya pada Abraham. Keturunanmu itu ya, janji Allah pada Abraham. Dan pusat janji Abraham pada Kejadian 12 itu kan Tuhan Yesus kan. Penggenapan janji itu kan pada Tuhan Yesus gitu ya. Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Bukan ekonomi yang dipulihkan, bukan itu gitu ya. Coba kita lihat Kejadian pasal 12 itu. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Olehmu semua. Melalui siapa? Melalui Yesus. Gitu. Jadi sudah tergenapi di dalam Tuhan Yesus, bukan lagi kita mencari-cari. Gitu. Nah, nanti kita lihat di sini, saudaraku, prinsip perjanjian seperti ini tadi bangsa-bangsa ini kita temukan dalam Keluaran 20 pasal 23. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Jika maka tadi ya. Oke, kita masuk kembali ke sini. Saudaraku, bangsa Israel tidak terikat pada raja-raja dunia, tapi kepada para Allah, tetapi kepada Allah. Itulah sebabnya gereja, maaf, bangsa Israel menganut sistem teokrasi. Setelah mereka diperbudak selama 400-an tahun, 430 tahun, lalu kemudian Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka, lalu selama 40 tahun mereka berputar-putar di situ sampai Musa mati, lalu regenerasi kepemimpinan digantikan Tuhan kepada Yosua, mulailah sistem hakim-hakim. Sistem hakim-hakim kalau tidak salah saya itu sekitar 200 sampai 300 tahun. Nanti bisa dikonfirmasi Bapak Ibu ya. Lalu kemudian hakim terakhir Nabi Samuel, di mana waktu itulah mereka meminta raja, maka raja pertama itu adalah Saul. Dan Tuhan
ketika Samuel marah kepada bangsa itu, Tuhan berkata, Samuel kamu jangan marah. Sebenarnya yang mereka tolak adalah aku. Itulah sebabnya mereka menginginkan raja manusia. Nah, jadi saudara-saudaraku, bangsa Israel tidak terikat pada raja dunia. Dimulai dari, kita melihat akarnya dimulai dari Abraham sendiri. Abraham satu orang, Yakub dengan 70 keturunannya, mereka masuk ke tanah Goshen, lalu berkembang. Menurut para ahli sekitar 2 juta populasi, 2 juta orang. Ketika mereka bergerak, rombongan itu berangkat dari tanah Goshen Mesir, dan selama 40 tahun mereka berputar-putar. Setelah Yosua, mereka mendapat pembagian tanah sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka sekian ratus tahun hidup di bawah kepemimpinan para hakim yang kita lihat jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, menyembah Tuhan, berontak, menyembah Tuhan, berontak, dijajah, itu aja gitu ya. Maka kita lihat ya Alkitab, kitab kisah para hakim-hakim itu selalu apa ya, seringkali digunakan kalimat ini, maka Allah menjual, maka Allah eh, mengutus bangsa Midian untuk menjajah itu. Jadi tindakan penjajahan dari bangsa lain terhadap bangsa Israel bukan karena bangsa itu tidak mampu gitu ya, tetapi tidak mampu melawan, tetapi lebih kepada Allah yang memberikan kekuatan kepada bangsa-bangsa itu untuk meremukkan bangsa Israel. Maka Allah menjual, Bapak Ibu silakan dicek itu. Allah menjual, Allah menyerahkan, lalu Allah munculkan hakim, menang 40 tahun, damai 40 tahun, dalam keadaan kaya, menyembah berhala. Allah kirim lagi suku lain, mereka dijajah lagi, teriak-teriak minta ampun. Begitu polanya. Itu kan mengerikan ya. Mereka sudah lupa janji dengan Tuhan itu ya, dalam keluaran, dalam imamat ya. Nah, ketika Tuhan membebaskan Israel dari Mesir, ya, Allah mengucapkan ini Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, sebagai tanggapan orang Israel, sebagai tanggapan atas pernyataan Allah itu, orang Israel berjanji akan taat. Mereka katakan dalam Keluaran, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab itu. Peringatan-peringatan atas hubungan itu terhubung dengan leluhur. Jadi janji itu terhubung dengan dengan Abraham, Bapak Ibu. Dimulai dari Allah yang berjanji kepada Abraham. Jadi kalau mau kita simpulkan di tahap ini, kenapa kita perjanjian? Bukankah ini sebuah hal yang sangat mengagumkan, Allah yang berjanji kepada manusia, bukan manusia yang berjanji. Yosua mengingatkan kembali perjanjian Allah dengan umat Israel. Nanti di sini ada khotbah atau pidato Yosua yang mengatakan, tetapi aku dan seisi keluargaku akan menyerahkan hidup kepada Allah, itu ya. Kamu silahkan pilihlah kepada siapa kamu mengabdi, kepada Baal kah? Atau kepada siapa? Asitorat kah? Tapi aku dan seisi keluargaku. Nah, konsekuensi perjanjian itu, bangsa Israel dilarang mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa tetangga. Termasuk hubungan dewa-dewa mereka. Nah, inilah nanti yang rusak, saudaraku. Yang puncak kerusakan itu pada Salomo. Dimulai di Salomo. Dia nikah politik dengan istri-istrinya itu, dia pikir asal ada damai, ngapain perang, udah kawin aja. Lalu itulah yang menjadi cikal bakal penyembahan berhala. Penyembahan berhala ya. Nah, janji perlindungan, saudaraku, didasarkan semata-mata atas ketaatan. Maka pola jika maka, betul, itu adalah pola yang Tuhan tetapkan. Tapi kemudian nanti kan ada pendewasaan ya, pendewasaan. Kalau kita punya anak kecil yang masih umur umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya.
Kita masih bilang sama anak kita, kalau kamu ranking 1 atau nilaimu bagus, nanti kita main ke Ancol gitu misalnya kalau di Jakarta atau yang kalau di tempat Bapak Ibu apa gitu ya. Lalu si anak bersemangat gitu ya. Tapi kalau sudah kuliah, nggak mungkin dijanjiin seperti itu lagi, diiming-iming kayak gitu lagi. Ayo kalau kamu lulus nanti papa beliin apa. Itu orang tua yang kurang dewasa, kurang bijak. Anak itu nggak kuat, nggak jadi petarung kan gitu, jadi lemah. Nah Tuhan tidak menginginkan kita lemah. Makanya kita harus diajar, dilatih, didewasakan. Nah, saudaraku, itulah sebabnya PL merupakan sebuah dokumen perjanjian. Ya. Hubungan antara Allah dan Israel berdasarkan perjanjian. Jadi hubungan antara Allah dibangun berdasarkan perjanjian. Dan nanti kita Kristen. Itulah sebabnya perjanjian yang lama itu dibaharui kembali dalam perjanjian baru, yang di perjanjian lama itu Abraham menjadi landasannya, di perjanjian baru adalah Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya pun di perjanjian lama Allah juga ya menjadi landasannya di Kejadian pasal 15 itu. Tapi dalam hal ini yang ditokohkan itu Abraham. Tuhan melakukan janjinya kepada Abraham, pribadi ini, satu orang pria ini. Karena Tuhan merencanakan dari pria inilah Tuhan buat uh, bangsa ya, bangsa perjanjian itu. Di mana melalui bangsa perjanjian ini, bangsa ini Allah akan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa. Jadi bangsa Israel ditetapkan Tuhan atau diproyeksikan Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa dunia. Di mana Allah yang benar adalah Allah Israel. Tapi kemudian bangsa ini gagal. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, mempersekutukan Elohim Yahweh dengan Baal, Asitoret, Asyera, dan dewa-dewa sekitar yang lainnya lah gitu ya. Jadi, saudaraku, Bapak Ibu, saya berharap apa yang sudah saya kemukakan dari awal tadi mulai melihat tuh ya, mulai memperlihatkan pentingnya perjanjian, kata perjanjian, istilah perjanjian, diksi perjanjian itu dalam iman Kristen kita. Jadi perjanjian lama merupakan sebuah dokumen perjanjian. Nah, perjanjian baru penggenapan dari perjanjian lama itu. Dalam Yeremia ada yang dikatakan bahwa aku akan memberikan sebuah perjanjian yang baru kepada kalian. Nah, sifat perjanjian itu tidak boleh diubah. Gagasan janji datang dari Allah. Ini saudaraku yang saya bilang tadi, ini yang mengagumkan. Allah mana di dunia ini yang seperti ini? Allah, Sang Pencipta, transenden oleh Maha Kuasa, yang bersamayam di orang yang tak hampiri, di sana gitu ya, di sana. Tetapi dia mau datang ke sini gitu ya. Dan mengikat dirinya. Itulah sebabnya Allah berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena kalau kita bersumpah demi sesuatu yang di atas kita, berdemi Tuhan gitu ya orang bersumpah. Tapi Allah bersumpah demi siapa? Demi dirinya sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Jadi gagasan janji datang dari Allah. Allah rela mengikatkan dirinya kepada manusia. Saudara-saudaraku, bukankah ini sebuah hal yang sangat spektakuler? Kalau kita percaya, ini akan menyalakan api iman kita, saudaraku. Tapi kalau kita nggak percaya, biasa-biasa aja kita dengar. Allah rela mengikatkan dirinya kepada manusia. Coba apa lagi mau kita takutkan? Apa yang mau kita tuntut lagi pada Allah? Apa lagi mau kita klaim-klaim janji Allah? Betapa tidak hormatnya kita kepada Allah. Apa hak kita, saudaraku? Justru yang kita klaim itu adalah janji kita kepada Tuhan. Yang kita gugat adalah janji kita. Janji setahun baca Alkitab, janji untuk memberikan apa gitu. Janji-janji itu. Jangan-jangan kita nggak pernah berani berjanji pada Tuhan. Lalu kita berani-beraninya menuntut janji Allah. Bukankah ini sebuah tindakan yang sangat tidak menghormati Tuhan? Tapi oke lah, kenapa kita lakukan itu? Karena kita nggak ngerti
Makanya Tuhan Yesus katakan sambil napas terengah-engah di kayu salib. Dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Kalau mereka ngerti apa yang mereka tidak akan melakukan ini gitu. Gagasan janji datang dari Allah, Allah rela mengikatkan dirinya kepada manusia. Jadi ini kan luar biasa ya, pencipta mengikatkan dirinya kepada ciptaan. Sesuatu yang nggak masuk di akal gitu. Tapi inilah kekristenan supranatural. Inilah keajaiban yang sesungguhnya, saudaraku. Bukan sekedar air jadi anggur, bukan sakit sembuh, bukan itu, saudaraku. Keajaiban menurut saya, yang saya pahami, keajaiban yang sesungguhnya adalah Allah mau mengikatkan dirinya kepada manusia. Nah, perjanjian ini berkembang pertama dari saat, nanti kita lihat ya. Jadi Allah memulai dari perjanjiannya. Nanti kita lihat runtutannya ya. Nah, tema perjanjian diawali dari Kejadian 1 ayat 28. Yaitu jaminan berketurunan, menaklukkan bumi, dan menguasai hewan-hewan ciptaan Allah yang lain. Manusia diberi kemampuan mengembangkan potensinya tanpa batas. Namun Allah memberi batasan moral kepada manusia. Apa itu? Tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi, ini kan mengagumkan juga ya. Diberi kebebasan tapi dibatasi gitu ya. Jadi kebebasan artinya kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan gini saudaraku, kebebasan yang tidak dibatasi akan melahirkan apa ya? Otoriter. Abuse of power itu ya, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu yang dilakukan iblis. Aku hendak naik ke langit, Yesaya 14, Yeskiel 22. Aku hendak ke langit menyamai yang maha tinggi. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa Allah pun membatasi dirinya, Bapak Ibu. Bukankah ini bukan cuma mengagumkan bagi saya, ini sangat mengagumkan. Allah yang maha kuasa itu aja membatasi dirinya, mengikat dirinya. Makanya dia katakan pada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Seandainya Allah, apa ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu ini hanya jangan dianggap serius ya. Saya hanya membawa pemikiran kita agak sedikit berimajinasi gitu. Setelah manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, betapa mudahnya Allah memblender Adam dan Hawa jadi tanah lagi. Betapa mudahnya Allah memblendernya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada manusia lain, tapi memang ada iblis sudah ada di situ ya. Iblis tahu, gitu ya. Tapi betapa mudahnya pun Allah menghanguskan si iblis ini. Tapi Allah nggak melakukannya. Nah, inilah kemampuan-kemampuan Allah yang ajaib itu, saudaraku, yang mesti kita sadari gitu ya. Dia kemampuan Allah itu membatasi dirinya, tidak melakukan yang salah demi kebenaran gitu ya. Tuhan tidak melakukan yang salah demi kebenaran. Dia adalah benar dan tidak ada kesalahan dalam dirinya. Itulah sebabnya dosa tidak mungkin dirancang Allah. Ini menurut apa yang saya pahami dalam Alkitab. Karena dia Allah yang baik, tidak ada dosa dalam dirinya, tidak ada kejahatan dalam dirinya. Jadi kalau dia merancang dosa, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, dia hukum, berarti Allah tidak adil. Allah sangat sembrono dalam hal ini. Tema perjanjian diawali dari Kejadian 1:28, ada jaminan keturunan, menaklukkan bumi, dan seterusnya. Manusia diberi kemampuan mengembangkan potensinya tanpa batas, tapi kemudian Allah memberi batasan moral kepada manusia untuk tidak memakan buah pengetahuan itu. Jadi pembatasan itu bukan menunjukkan Allah jahat atau menjadi penyebab manusia jatuh dalam dosa. Salah. Pemikirannya seperti itu tentu tidak alkitabiah. Oh, Allah Pak yang merancang manusia jadi dalam dosa. Kenapa? Kenapa Allah bikin itu gitu ya. Oke, nanti kapan-kapan kita jawab itu ya. Tujuan perintah itu adalah mengingatkan Adam
Ini tujuan perintah tidak memakan buah pengetahuan, mengingatkan Adam bahwa Adam adalah makhluk, artinya ciptaan. Yang kedua, menjadi penyeimbang kebebasan Adam agar menundukkan dirinya di hadapan Allah. Tiga, menciptakan harmoni, harmonisasi, ya. Menciptakan harmoni dengan Allah. Apa itu harmonianya? Nanti kita lihat hubungan ini menjadi pola Allah, membangun pola hubungan kita sepanjang masa sebetulnya. Terutama nanti ini diambil dalam Efesus 5:22. Itu hubungan suami istri, pola taat kasih. Sebenarnya ini harmonianya hidup. Bayangin saudaraku, bos pelit, bos nggak punya perasaan, tapi menuntut ketaatan. Nggak mungkin itu terjadi. Tapi coba bos yang penuh kasih, maka dia akan diberikan ketaatan oleh anak buah. Hubungan harmonis, nggak perlu unjuk rasa sebetulnya. Pola hubungan seperti ini harus disuarakan oleh gereja gitu ya. Disuarakan oleh anak Tuhan. Bukan hanya kita suarakan, kita lakukan. Ini pola hubungan yang paling asli ya, orisinil yang Tuhan rancang. Taat kasih. Dan hubungan ini yang mendasari hubungan Kristus dengan Bapa. Pola taat kasih. Bapa mengasihi Kristus, Kristus taat pada Bapa. Dan ini nanti digambarkan perempuan bagikan jemaat taat pada suami gitu ya. Suami seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Bukan. Kalau ini bisa dilakukan, kekristenan itu tidak perlu pecah belah, saudara. Tapi memang sulit kita melakukan ini. Kenapa? Ego kita tinggi. Suami istri aja bisa berantem. Orang Kristen suami istri bisa cerai, gitu ya. Kenapa? Mereka nggak hidup dalam pola ini. Padahal pola ini pola paling orisinil dalam Alkitab. Sudah ada dalam Kejadian 2:17. Tersembunyi di situ, saudaraku. Ada tertulis tapi tak termaknai oleh kita. Dimanapun kita berada, kalau kita melakukan pola ini, taat, kasih, kasih, taat. Jangan tanya maning duluan. Sekaligus dia kita kerjakan. Kalau kita lihat hukum ini dikerjakan Allah, Allah duluan yang mengerjakannya gitu kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita gitu ya. Dan ini menjadi hubungan suami istri. Dan kita kan tahu, pola hubungan kita dengan Allah di surga nanti, kita kan dikatakan sebagai mempelai. Jadi taat kasih ini, kasih taat ini menjadi pola hubungan yang paling orisinil, murni asli. Ini yang hilang dari hidup kita. Kita nggak mengasihi orang di jalan, kita potong gitu ya. Mobil kita lebih besar, motor kita lebih besar, kita potong. Uang kita lebih banyak, kita aniaya orang. Kita bos, kita pimpinan, kita tuntut orang untuk taat, kita nggak mengasihi. Di mana aspek kehidupan kita tidak melakukan? Kehilangan di gereja. Gembala semena-mena. Jangan mengganggu hamba yang diurapi. Digunakan ayat itu untuk mendoktrin jemaat. Jangan lu main-main sama gua gitu ya. Lalu akhirnya jemaat terluka. Pindah gereja, pindah gereja. Coba kita maknai ini, saudaraku ya. Jadi pola yang paling indah, harmonia itu ya, harmonia. Taat kasih. Nanti Bapak Ibu bisa melihat Efesus 5:22 sampai 32 ya. Nah, sekarang kita masuk melihat perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian. Yang pertama kita sebut perjanjian Eden. Ini perjanjian yang paling awal. Dalam Kejadian 1 ayat 28, 2:17 nanti ada proto evangelio. Ini janji mula-mula tentang keselamatan ya. Keturunan perempuan ini meremukkan tumitnya, meremukkan kepalanya, kepalamu, kamu meremukkan tumitnya gitu-gitu ya. Perjanjian Eden ini 1:28, 2:17, lalu 3:15. Ini Allah ini tadi berkembang biak, beranak cucu. Lalu kemudian jangan makan buah itu, kalau kau makan pada hari makannya kamu mati gitu ya. Dan kemudian manusia memakannya jatuh dalam dosa, lalu muncullah proto evangelium. Jadi ini perjanjian Eden Bapak Ibu. Padahal ya janji Allah di Eden itu ya kecukupan makan minum, kecukupan pemeliharaan Allah.
Cuman satu gitu yang diminta Allah, taat. Semua boleh kau makan anakku, kata Tuhan. Cuma satu aja yang jangan gitu ya. Itu buah itu. Tapi itu pun dilanggar. Jadi betapa ngerakusnya manusia, betapa rakusnya dosa itu ya. Satu aja gitu, tahan gitu ya. Pun nggak bisa lolos. Kita katakan Adam salah sih. Coba kita lihat diri kita gitu ya. Kita pun mungkin sama gitu ya. Bukan mungkin, ya sama gitu ya. Kita pun sama, saudara-saudara. Ada kesempatan untuk korupsi, kita korupsi. Ada kesempatan buat jahat, kita jahat. Karena hari ini nggak kesempatan aja kita. Coba ketika kita disenggol orang yang lebih kecil, oleh orang yang lebih rendah daripada kita. Kita libas dia. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih kuat, kita diem gitu. Masih begitu kita ya. Nah, ingat, kita harus memiliki janji kepada Tuhan. Janji untuk hidup seperti Yesus. Yesus itu bagaimana gitu ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Nanti kita lihat di situ. Wajib hidup seperti Yesus. Itu janji kita. Kejahatan manusia meningkat setelah ini ya. 128 ini janji. Lalu kemudian kejahatan manusia meningkat. Allah memisahkan garis keturunan Kain yang tidak saleh dengan garis keturunan Set yang saleh. Kejadian 4:17, 2:24, Kejadian 4:25. Lalu kemudian Allah memutuskan bumi harus dihakimin. Bumi harus, manusia harus ditenggelamkan. Yang disisakan Nuh dan keluarganya. Perjanjian Eden selesai secara faktual ya, tapi prinsip tidak. Secara faktual selesai. Manusia ditenggelamkan. Seakan-akan Allah ingin merestart bumi melalui air bah. Allah perlu merestart bumi. Saya pikir kemarin corona itu pun Allah merestart bumi, saudaraku. Menurut para ahli tiap tahun, tiap 100 tahun kayaknya bumi ini direstart Tuhan. Jadi kalau kita hari ini masih hidup setelah badai COVID hampir selama berapa tuh? 700-an hari ya, 365. 700-an hari. Hari ini kita masih bisa hidup. Tentu Tuhan punya perhitungan lain sama kita. Ayo makin sungguh-sungguh Mbak sama Tuhan. Kalau nggak salah dengar saya berapa juta ya manusia yang mati. 2,5 sampai 3 juta ya. Dulu tahun berapa itu Black November atau apa yang Eropa diserang kolera, itu hampir 20 juta beberapa mati. Saya memahami, mencoba melihatnya begitu ya. Jadi ketika saya juga kena COVID ya. Ketika saya sembuh, iya ya. Tuhan masih punya kesempatan, punya tugas bagi saya untuk mengerjakan pelayanan. Perjanjian Eden selesai, diakhiri dengan Kejadian pasal 6 itu ya, yang 789. Lalu kemudian Nuh keluar dari Bahtera. Saya singkat aja di sini ya. Lalu muncul perjanjian Nuh. Nah, jangkauan perjanjian Nuh bersifat universal dan ada perubahan di situ, saudaraku. Ada perubahan di situ. Di dalam perjanjian kepada Nuh, Tuhan mengizinkan manusia makan daging. Di perjanjian Eden, Tuhan hanya memastikan manusia makan biji-bijian tumbuhan. Tapi di perjanjian Nuh, Tuhan memberikan manusia. Mungkin struktur bumi beda akibat banjir. Ada perbedaan kali ya. Jadi Tuhan memberikan manusia itu untuk makan daging. Ataupun mungkin kejahatan manusia sepanjang sebelum direstart Tuhan, lalu melalui air bah, manusia sudah makan daging gitu ya, yang tidak pernah Tuhan izinkan. Lalu Tuhan melegalkannya setelah zaman. Kita tidak membahas secara rinci isi perjanjiannya. Pertemuan kita ini hanya secara garis besar untuk melihat itu ya. Kira-kira isi perjanjian kepada Nuh pertama, keturunan dan perintah penyebaran manusia masih sama dengan perjanjian Eden. Itulah sebabnya nanti Allah murka ketika Kejadian pasal 11, mereka alih-alih mau manusia menyebarkan itu, yang mereka malah bilang, ayo kita kumpul cari nama supaya kita jangan terserak-serak. Tuh,
Itu manusia itu ya. Yang kedua, binatang takut kepada manusia. Tapi hari ini dosa beranak pinak kita yang takut sama binatang. Lalu tiga manusia diberi tambahan bahan makanan, diizinkan makan daging, namun tidak boleh makan darah karena mewakili kehidupan. Lalu ada perlindungan kehidupan, kemudian Allah menuntut balas kematian atas dasar otoritas pemerintah yang sah. Lalu Allah berjanji tidak ada lagi herba yang membinasakan manusia dan mengikatnya dengan memberi tanda busurnya di awan. Saudara-saudaraku, ini nikmat asik juga kalau ngupas ini ya. Allah menggantung busurnya gitu ya. Busur itu kan lambang peperangan ya, tapi Allah menggantung busurnya. Allah menggantung busurnya. Jadi Allah tidak akan, dengan kata lain, Allah tidak akan memerangi manusia lagi gitu ya. Dalam arti membinasakan seperti kejadian air bah itu. Tapi nanti ada penghakiman, ada itu lain lagi. Lalu firman perjanjian itu bersifat kekal dan berlaku pada segala makhluk. Nah, di sini kita melihat Allah mengambil inisiatif untuk melepaskan Nuh dan keluarganya tanpa syarat. Tetapi kemudian lihat perjanjian ini berakhir dengan kegagalan. Apa itu? Munculnya Menara Babel. Munculnya Menara Babel. Oke, saya tuntaskan sampai jam 8 ya. Nanti kita tanya 10 menit kalau ada mau bertanya. Lalu masuklah ke kita tadi yang saya lompat ke perjanjian Abraham. Dua perjanjian pertama, Eden dan Nuh gagal. Tapi dalam progresivitasnya, Allah tidak pernah gagal ya. Itulah kehebatan Allah kita. Dia tidak pernah putus asa dalam tanda petik. Dia tidak pernah dalam tanda petik menyerah untuk melakukan pekerjaannya. Maka Allah dalam tanda petik menemukan Abraham dan kembali membuat perjanjian. Nah, janji itu tidak bersyarat, tidak ada kata jika. Nah, situ saudaraku. Jadi janji Allah itu luar biasa. Nanti baru Taurat ada jika maka ya. Tapi yang pertama tidak ada jika. Jadi penggenapan janji itu tidak melulu, tidak bergantung pada manusia. Itulah sebabnya Tuhan menjaga Abraham. Tuhan menjaga Abraham walaupun Abraham beberapa kali sempat terpeleset gitu ya. Entah, saya terbingung-bingung juga ya. Kenapa dia sampai mati ketakutan dengan Fir'aun lalu dia bilang, ini adikku gitu ya. Enggak terjawab saudaraku ya. Kok bisa gini dalam hati kita ya? Tapi itulah cerita Alkitab kita, itulah cerita iman kita. Sekelas Abraham pun harus, ya begitu gitu ya. Mencari perlindungan dengan caranya sendiri. Tuhan tidak suruh dia ke Mesir. Makanya kadang-kadang gini saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan, kecuali tidak dekat dengan Tuhan, tidak, ini ya, perkataan apa yang saya sampaikan ini tidak berlaku ya. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, yang banyak berdoa, banyak bergaul dengan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau suatu saat kita membuat sebuah keputusan tanpa bertanya pada Tuhan, biasanya Tuhan tuh dalam tanda petik tersinggung gitu ya. Nah, dalam ketersinggungannya, iya kan, terjadilah pelajaran-pelajaran mahal yang harus kita tanggung. Sama seperti Abraham. Ketika terjadi kelaparan, dia tidak berdoa, tidak bertanya. Dia hanya memutuskan langsung pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir, lalu dia tahu Raja Mesir itu sewenang-wenang, istrinya cantik. Maka akhirnya dia merancang sebuah muslihat. Untungnya Sarah luar biasa sebagai istri. Bayangkan bapak-bapak atau ibu-ibu pada suatu hari suamimu bilang begitu, mah, kau nanti bilang, ya nggak aku bilang istriku ya. Coba ibu-ibu bagaimana perasaanmu gitu ya. Atau bapak-bapak pada suatu hari bilang, ngomong sama istrinya, mah nanti kau ini ya, bilang kau bukan istriku ya gitu ya coba. Tapi Sarah terjadi 2 kali saudaraku. Fir'aun satu sama Ahimelek satu lagi ya, kalau nggak salah ya. Dan dia diam saja saudaraku ya. Jadi hati-hati ya. Apalagi kalau kita yang sudah sering minta petunjuk pada Tuhan, biasanya Tuhan
akan didik kita ya, akan didik. Tapi kalau orang yang nggak biasa bergaul sama Tuhan ya nggak berlaku itu ya Tuhan biarin aja di situ gitu ya. Nah, janji itu tidak bersyarat. Jadi janji itu dimengerti secara harfiah Allah menjanjikan Abraham tanah, benar-benar tanah, tidak menggambarkan surgawi, tapi kemudian nanti kekristenan menganggap ini tanah Kanaan surgawi. Lalu Allah menjanjikan keturunan, bangsa yang besar, sebuah bangsa yang luar biasa. Allah memberikan janji dia dapat berkat atau materi, lalu ada penebusan di dalamnya, dan sifat janji itu kekal, tidak temporer hanya berlaku pada Abraham, tidak, saudara. Secara teologis, perjanjian Abraham adalah dasar teologi PB. Nah, ini kesinambungan kita, saudara-saudaraku, dengan kekristenan ya. Perjanjian Abraham adalah dasar teologi. Tentu kita tidak boleh memisahkannya dengan perjanjian Eden dan Nuh ya. Nah, kejadian 15 menjadi momentum upacara hikmat Allah dan Abraham. Sebenarnya, ini Bapak Ibu yang mau kita baca, apa mau kita renungkan. Sebenarnya tidak ada satupun yang dapat menjamin kepastian perjanjian tersebut selain dari upacara hikmat yang dimeteraikan dengan sumpah oleh Allah sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi. Model perjanjian seperti itu dikenal dalam dunia zaman itu. Abraham disuruh membelah 3 jenis binatang dan 2 ekor burung. Kurban itu diletakkan berhadap-hadapan sehingga orang bisa melewatinya. Jadi dipotong gitu ya korban binatangnya kayak ada altar di kiri kanan, tapi terpisah. Dibelah binatangnya, taruh di sini sebelah sini. Lalu di tengah-tengah ada mereka bisa berjanji, bisa berjalan gitu ya. Kurban itu diletakkan berhadapan sehingga orang bisa melewatinya. Ketika larut, nah malam dan Abram tertidur, Abram melihat perapian yang besar beserta suluh yang berapi, yaitu teopani Allah di antara potongan-potongan daging. Pada waktu itulah Allah membuat perjanjian dengan Abram. Orang yang lewat antara belahan binatang biasanya hanya satu. Dan ini Bapak Ibu, sebagai tanda mengutuk diri sendiri. Nah, gila nggak? Allah yang berjalan di situ, saudaraku. Suluh api itu. Allah sumber segala berkat tidak dapat mengutuk dirinya. Namun dalam mimpi yang bersifat rahasia itu Allah mengikat diri seutuhnya pada. Iya, Allah tidak mengutuk diri. Tapi Allah berjanji. Istilah perjanjian beret digunakan untuk lembaga hukum yang melibatkan dua pihak. Tapi dalam kasus ini hanya satu pihak. Bapak Ibu terlalu berharga ya kalau kita meninggalkan Tuhan setelah tahu rahasia di balik perjanjian ini. Oke, saya berhenti di sini. Silakan Bapak Ibu. Shalom Pak Gembala, Pak Proditus. Luar biasa. Bapak Ibu silakan kita diskusi. Adakah mau bertanya? Bu Heni, bolehkah Ya. diskusi? Nongkrong berdiskusi tentang rohani ya. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana tidak punya acara mau nongkrong di sini, silakan masuk. Nanti kita diskusi tentang Alkitab, tentang hal-hal rohani ya. Jadi teman-teman di sini nanti kita bicarakan soal-soal pembelajaran firman Tuhan ya. Ada juga beberapa hamba Tuhan yang bergabung walaupun kita nggak live, tapi nanti banyak sekali teman-teman di sini yang kumpul bertanya ini, bertanya itu. Wah, luar biasa seru deh. Makanya datang ke Zoom Sema Adonai ya. Baik, belum ada yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya mau sedikit komentar Pak dengan pelajaran yang hari ini. Memahami makna perjanjian ini sangat luar biasa ya Pak Edwin ya. Jadi setiap umat percaya ya sudah terikat dengan perjanjian. Ya, tentunya ada harga nilai yang harus dibayar. Dengan harga apa? Dengan harga kita menjalin hubungan persekutuan dengan Allah ya. Jadi kita tidak akan bisa menerima perjanjian begitu saja tanpa ada hubungan relationship dengan Bapa kita yang di sorga ya. Nah,
Terus saya sangat terpukau tadi Pak, luar biasa yang mengenai Bapak tadi katakan ada, yang Bapak ucapkan bahwa Allah rela mengikatkan Iya, dirinya kepada umat iya. pilihannya. Wah, saya sangat Tuh. tersentuh sekali, dan saya sangat merasakan juga bahwa semenjak saya dulu kan saya bukan orang percaya, Pak. Saya Mm. orang penyembah berhala dulu yang tidak mengenal Tuhan yang benar, dan semenjak saya mengenal Tuhan yang benar, saya semakin tahu bahwa luar biasa Allah memilih saya, ya, dan mengikatkan dirinya kepada saya dan saya tidak mau melepaskan hal itu. Karena pernah Amin. sekali atau 2 kali saya lengah, saya tidak berada di dalam hadirat Tuhan, saya sibuk dengan pekerjaan, saya sibuk dengan hobi saya masak ya. Akhirnya Ya. saya bilang ada yang hampa, ada yang kosong. Jadi saya bilang, "Wah, saya rasanya nggak enak nih, nggak nggak ada rasa yang, eee, harmonis lagi dengan Tuhan yang seperti Bapak katakan tadi, dengan kesibukan-kesibukan." Dan mulai dari saya belajar dari sana, saya bilang, "Oh iya, dengan mengikatkan perjanjian kita dengan Tuhan ya, dan Tuhan yang telah rela, itu saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih." Ya Pak, eee, menurut saya ya Pak ya, dengan pelajaran yang Bapak kasih tadi ini masih belum selesai ya Pak ya? Masih ada sambungannya atau gimana? Masih, Masih ya? masih. Oke, Ya, jadi masih, hanya Bu. mau tahu Ya. aja apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman Kalau enggak atau biar mau saya di lanjutkan dulu ya. iya boleh, silakan Pak. Bapak Ibu kalau ini nanti ditulis aja di kolom chat ya. Nanti bisa saya baca Iya, atau dibacakan Ibu Heni nanti. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kejadian 15. Kejadian 15 ya. Bapak Ibu, kejadian 15 Bapak Ibu bisa melihat di situ judul perikopnya perjanjian Allah dengan Abraham. Janji tentang keturunannya. Ayat 1, pelan-pelan ya. Nanti kita lompati supaya tahu gitu ya. Ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam sebuah penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisiku rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abraham lagi pula kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Lalu kemudian Tuhan bilang orang ini bukan ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Lalu kemudian Tuhan mengajak Abraham, lihat luar biasa ya, keintiman itu ya. Tuhan mengajak membawa Abraham keluar. Tentu caranya kita tidak perlu menyelidiki bagaimana cara Allah, tidak ya. Tentu narasi ini kita terima sebagai sebuah narasi ya. Ya, kita terima sebagai nanti ada pelajaran hermeneutik, ada belajar genre namanya ya. Memahami jenis-jenis sastra penulisan gitu ya. Ini kita percaya aja begitu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, gimana Pak, digandeng enggak? Itu bukan begitu. Itu pemikiran yang tidak perlu kita kembangkan ya. Yang penting kita terima ini kan bahasa sastra ya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyak nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham. Abraham nggak ragu lagi. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Lagi kata Tuhan, akulah Tuhan membawa engkau keluar dari Ur Kasdi, memberikan negeri ini kepadamu. Lalu kemudian, ya Tuhan bagaimana tahu aku memilikinya? Nah, kita mulai masuk ayat 9. Allah mulai mengadakan perjanjian tuh ya. 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu. Ingat tadi perjanjian model ini dilakukan oleh bangsa-bangsa di situ, zaman itu. Jadi Allah rela melakukannya, saudaraku. Allah tidak memunculkan sebuah jenis perjanjian yang menurut versi Allah. Tidak. Allah melakukannya versi manusia. Itu menjadi catatan penting bagi kita ya. Catatan penting. Jadi Allah nggak suka-suka, saudaraku ya. Allah bisa saja memunculkan model perjanjian yang baru, tapi tidak dilakukan Allah. Allah justru mengadopsi model perjanjian yang dilakukan oleh pada zaman itu. Yang dikenal oleh zaman itu. Jadi ambil bagiku seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan,
Lalu lengkap dengan umur-umurnya ya, burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Jadi 5 jenis binatang, 2 burung, 3 berkaki 4. Oke. Lalu diambilnya si Abraham semua itu, dipotong dua tadi, dibelah. Hewan tuh dibelah dua, ditaruh sebelah sini, sebelah sana. Lalu kemudian, tapi kepala burung tidak dipotong dua gitu ya. Nah, lihat ini ya. Menjelang, nah ayat 11 ada selingan di situ. Ketika burung-burung buas, ini agak mengagumkan juga, begitu rincinya Alkitab. Jadi ada selingan, ada antara ketika Allah tidak berbicara ya, Allah diam gitu dalam penglihatan itu, lalu kemudian datang burung buas, Abraham mengusirnya. Lihat, Bapak Ibu lihat nggak di situ? Di dalam supranatural itu Allah bekerja secara natural. Lihat di situ cara Allah bekerja. Jadi jangan cuma pengen yang supranatural. Supranatural itu pun, yang natural itu pun di dalamnya banyak yang supranatural. Kita bangun pagi tiap hari, bukankah itu supranatural? Kita masih bisa sehat, kita bisa masih kerja. Nanti pulang malam kita bisa lagi istirahat. Kayak kalau kami di Jakarta gitu ya, macet di jalan, kita hanya selisih 2 senti dengan mobil, spion dengan spion, kita bisa melewati semua itu gitu ya. Yang naik motor cuman sejengkal gitu ya, kadang-kadang bersenggolan badan, tapi kita bisa pulang gitu ya. Kita bukan mau menyumpahi gitu, ada teman kita yang meninggal, ada yang tabrakan, tapi kita enggak gitu ya. Bukankah itu keajaiban? Kenapa kita enggak bersyukur sama Tuhan setiap hari? Pulang kerja kita bersyukur, terima kasih Tuhan kau menjaga, merawat, membimbing, melindungi aku sepanjang hari ini. Pagi-pagi kita bersyukur, Tuhan aku mau bekerja untuk melayanimu dalam profesiku. Berkati aku sepanjang hari ini Tuhan. Jangan buat aku mempermalukan namamu gitu ya. Sungguhnya Allah yang supranatural itu bekerja bagi kita. Ayat 11 ada selingan, lalu 12 lihat saudaraku. Lihat 12. Menjelang matahari terbenam, Abraham tidur. 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 Jadi dalam keadaan pasif. Turun gelap gulita yang mengerikan. Nggak ngerti kita bagaimana gelap gulita yang mengerikan ini, nggak ngerti kita. Ini bahasa yang luar biasa. Gelap gulita yang mengerikan. Nggak ngerti kita. Mencekam berarti ya. Dia didatangi burung nazar, burung buas, pemakan bangkai. Lalu kemudian dia usir dengan beraninya. Lalu kemudian dia sore tidur. Lalu dia tidur dalam keadaan cuaca yang gelap. Tentu ini Timur Tengah sekian ribu tahun yang lalu. Bukan Timur Tengah hari ini yang ada lampu listriknya. Tapi itu Timur Tengah zaman 3, 4 ribu, 6 ribu tahun yang lalu. Nggak terbayangkan oleh kita secara fisik. Tapi Alkitab katakan, turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Nah, di tengah-tengah gelap gulita yang mengerikan itu, firman Tuhan datang. Hebat enggak, saudaraku? Firman Tuhan datang. Jadi segelap apapun masalah yang kita hadapi, ingat Tuhan tak pernah meninggalkan untuk kita. Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun, saudaraku. Tuhan tidak bisa dihalangi. Dan firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. 14, tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu. 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori. Jadi sudah ada gitu ya, akan dijajah 400-an tahun gitu ya. Lalu lihat saudaraku, 17. Nah, ini tadi kan potongan daging ya, sebelah sini, sebelah sini. Nah, kalau perjanjian raja antar raja yang jalan, yang di tengah-tengah itu dia mengutuk dirinya. Dia menyumpahi dirinya, dia akan bernasib seperti binatang ini kalau dia melanggar. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, dia mengucapkan sumpahnya. Nah, di sini memang Tuhan tidak mengutuk dirinya. Tetapi di sini Allah dalam keadaan teofani itu ya, penampakan itu, penampakan suluh api. Ya, ada cahaya lewat di antara potongan daging itu 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Jadi ini bukan bilateral.
Perjanjian bilateral itu perjanjian antar dua pihak. Tapi ini perjanjian satu pihak, yaitu pihak Allah kepada manusia. Makanya Allah tidak berjanji kepada siapapun, tapi Allah berjanji kepada dirinya sendiri. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat dan seterusnya dan seterusnya. Inilah perjanjian di mana Allah benar-benar mengikat dirinya kepada manusia, saudaraku. Jadi soal pemeliharaan Allah, soal penyertaan Allah, jangan takut, saudaraku. Dan di sini Allah mengucapkan janji dengan sumpahnya ya. Melewati potongan daging itu sama dengan bersumpah, saudaraku ya. Oke. Sunat adalah tanda. Mengapa kita tidak sunat? Ini penjelasannya. Lihat, sunat adalah tanda, bukan syarat. Garis bawahi kata syarat. Untuk menerima perjanjian. Lihat, jika sunat merupakan syarat, maka Ismail terhisap dalam perjanjian itu. Oh, cerdas sekali memang Alkitab kita. Tapi sunat bukan syarat. Sunat itu adalah tanda. Jika sunat merupakan syarat, maka Ismail terhisap dalam perjanjian. Karena ia memenuhi syarat. Nangkap di situ Bapak Ibu ya. Tetapi sunat itu hanya tanda ya. Ismail tidak dimasukkan dalam perjanjian. Karena apa? Karena dia hanya menerima tanda itu. Tanda sebagai anak Abraham, ya dia diberkati. Allah terikat kepada Abraham. Itulah sebabnya nanti dari keturah pun Allah memberkati juga. Anak-anak Abraham dari keturah. Ia hanya menerima jaminan berkat Allah. Jadi saudaraku, sunat adalah tanda yang ditetapkan Allah. Jadi perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian sunat. Paulus menjelaskan arti tanda ya, semeion, sign, miracle, wonder. Jadi sunat itu diterima Allah Abraham sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Apakah sunat itu penting? Oh, sangat penting. Itulah sebabnya nanti kita ketemu dengan Musa yang hampir dibunuh Allah. Gara-gara anaknya nggak disunatnya. Makanya istrinya Jipora ini istri yang luar biasa. Ini istri yang hebat gitu ya. Makanya disebut nanti Musa pengantin darah. Bayangkan betapa lalainya Musa selama 40 tahun di pengasingan. Dia sampai tidak menyunatkan anaknya gitu ya. Anak laki-lakinya. Peranan sunat dalam perjanjian Allah menjadi jaminan. Sunat itu menjadi jaminan atas sumpahnya kepada Allah. Jadi Allah berjanji kepada Abraham dan Allah berjanji kepada Abraham bersumpah itu ya, dan Abraham pun bersumpah kepada Allah. Lalu Tuhan memberi tanda. Apa tandanya? Sunat. Tapi ingat, bukan syarat. Kalau syarat, Ismail terhisap. Dan sekaligus sunat menjadi lambang kutuk bagi orang yang mengingkari perjanjian itu. Nah, konsekuensi ini hampir merenggut nyawa Musa karena ia lalai menyunatkan anak-anaknya. Bapak Ibu nanti baca Keluaran 4 ayat 25-26. Mungkin di antara kita pernah membaca ayat itu dan bingung gitu ya, kenapa Tuhan membunuh Musa. Nah, lewat penjelasan malam hari ini kita bisa melihat jahitannya ya. Kita menemukan jahitannya. Jadi kita nggak terbingung-bingung lagi. Jadi secara positif sunat merupakan tanda jaminan, mendapat jaminan. Seperti kita misalnya masuk Ancol ya. Lalu kita distempel di sini di jari atau masuk apalah kayak masuk kemana lah gitu ya di Dufan distempel. Nah setelah distempel kita bebas masuk wahana gitu ya, mau masuk wahana manapun. Kalau kita mau keluar nanti masuk lagi tinggal tunjukin aja stempel itu. Seperti gitu kira-kira. Musa hampir dibunuh Tuhan karena dia lalai. Dia tidak menyunatkan anaknya. Maka
Tuhan ingin meminta pertanggungjawaban seakan-akan demikian ya. Oke. Jadi sunat menurut PL merupakan tanda perjanjian atau jaminan atas kebenaran Allah. Maka gini saudaraku, kalau kita mau melihat perjanjian Allah itu benar-benar nyata, lihatlah kehidupan orang Israel yang memang disunat. Nah, di situ ya. Seakan-akan begitu. Tapi yang mungkin pertanyaan klasik adalah, Pak, kenapa orang Israel sampai sekarang susah menerima Yesus? Memang agak, itu butuh pembahasan sendiri ya, nggak bisa juga ngejawabnya 1 menit gitu ya. Karena harus komplit juga gitu. Nah, partisipasi mereka yang disertai rasa syukur dalam anugerah yang diberikan Allah ditunjukkan dengan kesetiaan mereka menyunatkan anak-anak mereka. Penyunatan menjadi lambang dari peraturan yang kelak menjadi tanda bagi janji-janji Allah. Nah, kita nanti menjadi baptisan dan perjamuan kudus. Inilah penggantinya gitu ya, tanda itu ya. Tanda itu. Menjadi baptisan dan perjamuan kudus. Nah, kalau saudara-saudara kita Katolik, mereka ada 7 sakramentum itu ya. Kalau kita hanya 2 ini, baptisan dan perjamuan kudus. Jadi sunat menjadi lambang pengudusan bagi hidup mereka. Supaya semuanya ini mengungkapkan keinginan Allah untuk bersekutu dengan umat perjanjian. Allah berjanji dan kita berjanji, saudaraku. Jadi kita nggak bisa hidup beriman ini tanpa menaikkan janji. Bagi orang yang menanggapi janji Allah dengan iman, maka mereka akan hidup dalam anugerah Allah. Jadi sunat harus diterima. Ini masih kaitan dengan perjanjian Abraham, perjanjian sunat. Supaya kita paham kenapa kita tidak perlu disunat atau tidak wajib. Tidak wajib ya. Kalaupun mau sunat, tidak apa-apa. Tapi kesehatan lebih dari situ ya. Tidak lagi sebagai religiusme gitu ya. Tidak. Karena sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Nanti disinilah kita sebagai penggantinya kan gitu ya. Oke. Lalu kemudian ada perjanjian Musa yang keempat. Jadi perjanjian Eden, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham sunat, perjanjian Musa Sinai, nanti Taurat. Israel telah menjadi sebuah bangsa, nanti terakhir perjanjian baru. Perjanjian yang dibaharui. Israel telah menjadi sebuah bangsa yang besar tapi diperbudak di Mesir. Maka Allah menebus orang Mesir untuk dikhususkannya menjadi baginya dirinya sendiri. Sebuah bangsa yang akan mempermuliakan namanya, yang lewat bangsa ini Allah memperkenalkan dirinya. Pada zaman Musa, nah perjanjian Musa di sini juga gagal ya. Mereka berakhir di pembuangan. Ya, mereka berakhir di pembuangan. Utara dihajar Asyur, selatan dihajar Babel. Utara nggak pulang, tapi yang di Babel pulang kembali ke Israel. Di bawah kepemimpinan Nehemia, beberapa nabi-nabi, dan ada Ezra juga, ada Hagai, Melaki, zaman-zaman itu ya mereka pulang. Pola perjanjian ini mengikuti format perjanjian zaman kuno antara raja ya. Persyaratan perjanjian, Israel berkewajiban mentaati perjanjian itu. Raja yang berkuasa, seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Lah Allah melindungi mereka. Dari mana dasarnya Allah melindungi Israel? Ini dasarnya. Allah mengingat perjanjiannya dengan para leluhur, terutama dari Abraham. Oke. Kesinambungan itu nyata. Kisah mengenai perlindungan Allah. Jadi istilah Allah sebagai Bapa sudah kita temukan dalam Keluaran 4 ayat 22, Ulangan 8 ayat 5. Allah bukan hanya sebagai raja yang berdaulat, tapi ia juga mengambil posisi sebagai Bapa. Nah, pola perjanjian itu ini yang tadi saya sampaikan ya. Pola perjanjian itu jika maka. Nih, jika maka. Jika engkau baik-baik mendengar, itu tadi ya. Bangsa itu menyetujui perjanjian itu, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, itu dia ya. Ada kewajiban taat. Coba kita lihat Keluaran 19 ayat 5 supaya Bapak Ibu
melihat juga ya, saya terus-terusan gitu nanti mana ayatnya gitu ya. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka. Dan saudaraku, maaf sekali lagi, kalau gereja perjanjian baru, gereja hari ini masih mengikat pola ini untuk diajarkan kepada jemaat, saya pikir harus mulai mempertimbangkannya. Ya, harus mulai mempertimbangkannya. Kenapa? Sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang polanya adalah sekalipun, meskipun gitu ya. Sudah digenapi dalam Tuhan Yesus. Nah, ini jika maka. Saudara-saudaraku, Allah berjanji membuat Israel menjadi imamat yang rajani dan satu bangsa yang kudus. Israel ditetapkan Tuhan menjadi mediator kebenarannya. Ini yang diinginkan Tuhan. Oke, saya agak cepat dulu di sini. Nah, yang kelima ini perjanjian Daud makin dekat. Apakah ada pertanyaan Bu Heni di kolom chat? Ada apa? Ada Pak, Saya lihat satu ada pertanyaan yang bertanya berdemikian. Apakah pandangan Alkitab terhadap perkawinan campur? Apakah ini termasuk pelanggaran pada perjanjian itu? Apakah konsekuensi bila mana salah satu pihak melanggar perjanjian? Itu pertanyaannya, Pak. Oh iya, bagus juga ya. Lebih kepada implikatif ya, langsung ditarik ke situ. Ini kan saya teologis banget. Waktu kita tinggal 20 menit ya. Bapak Ibu, kalau mau bertanya, ini kapan-kapan bisa kita sambung lagi Bu ya ini ya. Iya, boleh Lebih Pak, ring, boleh Pak. boleh ya. Ya, Kalau ya seri kita 2-nya sambung nanti lagi. kita bikin. Betul. Nah, sebelum Sabtu sebelum saya depan Pak, menjawab itu Sabtu depan Bapak saya mau sibuk. iya, saya mau nutup ke sini aja ya. Saya Ya, menutup ke sini dulu. Nanti kita masih ada 10-15 menit untuk bertanya ya. Nah, saudara-saudaraku, saya mengajak ke sini. Beranikah kita menulis, mengucapkan perjanjian kita dengan Tuhan? Lalu membarui janji itu setiap saat. Udah berapa tahun kita menikmati janji-janji Tuhan? Dalam tanda petik, pernahkah Tuhan menikmati janji kita? Ayo saya mengajak kita, saudaraku, jangan takut sekalipun terkesan munafik. Ayo kita harus berani mengikat diri pada perjanjian. Kita harus bertekad dan nekat yang didorong dari hati yang mencintai Tuhan. Seperti Yosua pernah berjanji. Tetapi jika kamu tidak anggap baik, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk menuntaskan perjanjian Daud dan lebih rinci daripada saya kejar-kejar kayak ini ya, tidak ada penekanan. Mudah-mudahan ada waktu diberikan oleh Bu Eni suatu saat nanti. Nah, kita masuk diskusi aja. Jadi Bapak Ibu, saya ajak kita setelah selesai belajar nih, yuk coba kita ambil buku kita ambil catatan kita. Kita mau bikin janji apa sama Tuhan? Setelah kita tahu Allah berjanji, Allah mengikat dirinya. Dan ikatlah dirimu, janjimu itu mengikat diri kita, saudaraku. Janji kita masing-masing. Saya hanya apa ya, mengajak ya, menginfluence Bapak Ibu ya, menginfluence Bapak Ibu. Oke, saya masuk ke pertanyaan aja ya, enggak apa-apa ya. ya Pak, silakan Pak. Ya, Ibu Rahel ya. Pertanyaan yang Terima. pertama yang tadi Pak dari Brokodek bertanya apakah pandangan Alkitab terhadap perkawinan campur, apakah ini Oh, ini termasuk pelanggaran pada perjanjian itu? ya. Apakah Ini konsekuensi konsekuensi. ya, bila Campur ini mana salah maksudnya satu apa? pihak Beda agama melanggar kah? perjanjian? Nah, ini mungkin Brokot. Brokodek bisa buka mute-nya langsung bertanya. Ya. Iya, iya Pak.
yang berbeda agama. Iya, tentunya jelas salah Pak dari situ. Kalau kita masuk ke 1 Korintus itu kan apakah gelap dapat bersatu dengan terang itu ya, itu sudah salah. Nanti kalau kita lihat ketegasan Allah dalam PL, dalam kitab Meleaki itu kan disuruh cerai gitu ya. Lalu kita lihat ketegasan dari Ezra itu menyuruh cerai. Tapi kalau kalau dia mau ikut agamanya, umpamanya dia kawin campur, kalau nggak mau ikut agama Yahudi, disuruh pergi. Tapi kalau dia mau ikut agama Yahudi, diterima oleh Ezra. Nah, kalau tetap kawin campur seperti ini dan istri tetap agama Kristen misalnya, suami agama lamanya, tentu itu adalah sebuah perzinahan terus. Mungkin mereka legal diberkati oleh negara gitu ya, ke catatan sipil, atau mungkin mereka diberkati oleh sebuah agama itu, tapi kemudian salah satu pihak mengatakan, seperti pernah terjadi juga. Jadi mula-mula dia mau gitu ya, tapi dia mau gitu, dibaptis juga gitu ya. Akhirnya dinikahkan secara Kristen. Tapi setelah istrinya hamil, dia kembali ke agamanya. Lalu diancam istrinya, kalau kamu ikut saya kalau ikut agama saya jadi, kalau enggak saya pergi. Dan dia pergi gitu. Padahal si perempuan ini sudah berkali-kali kita ingatkan gitu ya. Tapi oke lah, itu kebodohan dia itu ada dia tanggung asal dia bertobat gitu kan. Nah, tapi kalau memang dia menikah tetap gitu tentu tidak disetujui Tuhan, Pak. Tentu Tuhan murka. Mungkin kita lihat gini, Pak, tapi mereka tenang-tenang aja diberkati juga. Ya, nggak jadi masalah juga bagi kita gitu ya. Kita juga kadang-kadang Tuhan itu ya bisa bekerja seperti itu gitu ya. Tetapi ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini begini, teman-teman, gini, Bro Kodek ya. Pada suatu hari saya ditelepon oleh pengerja gereja. Lalu dia bilang, Pak, temani saya kemana? Ke rumah kakak saya. Oke, kami pergi ke sana. Lalu kemudian kakaknya sudah 3 bulan koma. Lalu kemudian usut punya usut, lalu cerita lagi. Dari kecil papa mereka itu punya berteman. Papanya Kristen, teman papanya ini Muslim. Lalu ketika si papa ini punya anak perempuan, ini punya anak laki-laki, sama-sama menikah ya. Ini menikah, ini menikah. Ini punya anak perempuan, ini punya anak laki-laki. Lalu mereka si berteman ini bilang, yuk kita jodohkan aja anak kita. Loh gimana? Aku Kristen, kamu Muslim gitu ya. Oh nggak apa-apa. No. Akhirnya anak ini dijodohin lah ya, menikah lah tanpa dia nggak suka gitu ya. Dari kecil Kristen sampai menikah. Waktu menikah itu dia bilang aku tetap agama Kristen. Tapi kemudian dirayu atau diapain, dia ikut agama suami. Saudara-saudaraku, ketika usia sudah uzur, pada suatu hari si ibu sakit. Tapi saya pikir di sini Tuhan baik sekali sama dia ya. Akhirnya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Beberapa harta sudah dijual, dilepas masuk rumah sakit. Sampai itulah aku dipanggil itu dan tim kami datang lalu kami berdoa. Lalu kami permisi sama anak-anaknya, sama suaminya, Pak boleh nggak kami doakan Kristen? Oh boleh silakan. Karena mereka kasihan lihat mamanya ini, suami istrinya ini sudah 3 bulan koma. Lalu kami nyanyi, saudara. Aku tanya sama adiknya, dulu kakak rajin gereja, rajin pak katanya. Apa yang nyanyinya? Itu nyanyi Yesus cinta segala bangsa. Lalu kami nyanyi itu aja gitu. Dan saudaraku reaksinya, air matanya mengalir. Jadi dalam keadaan koma terengah-engah itu rupanya roh itu bisa ya. Air matanya mengalir. Nah, air matanya mengalir, kemudian dia bereaksi, dia batuk. Wah, saya ketakutan juga gitu ya. Waduh, bahaya juga nih, gimana nih? Jadi dia batuk, lalu kami keluar dari kamar, kemudian anak-anaknya masuk, kita pikir kita diusir gitu ya. Kalau diusir adalah kita siap-siap aja pulang. Lalu kita tunggu sekitar 15 menit, lalu mereka mempersilahkan kami masuk lagi. Ternyata saudaraku itu reaksi yang positif. Jadi dia buang dahak dan itu lega paru-parunya. Lalu kami menyanyi 1 2 lagu lagi gitu ya. Nggak bisa ngomong apa-apa, kita hanya nyanyi aja. Dan saudara-saudaraku, ini benar-benar real ya. Lalu saya pulang, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian dia telepon lagi, Pak Edwin, kakak udah masuk rumah sakit, doain ya. Saya datang, gue bilang. Saya pergi ke sana, saudaraku. Saya pergi jam 4 ya. Lalu dalam hati saya begini, Bapak Ibu ya. Ini kesaksian saya lah ya, ini kesaksian saya.
Dalam hati saya begini ya, di dalam hati saya berkata begini. Nah, di depan itu kan anak-anaknya baca Yasin gitu ya, doa juga mereka. Ya gitu. Dalam hati Mhm. saya begini. Ketika aku berdoa dalam hati begini, nanti malam jam 8 ku jemput gitu, saudara. Nanti malam jam 8 ku jemput. Aku yakin itu suara Tuhan gitu. Mmm. Tapi aku diam aja. Nggak mau juga, ya kita harus hati-hati gitu ya. Lalu kami pulang, nah sekitar jam berapa? Jam 6 pagi aku ditelepon sama adiknya. Pak Edwin, puji Tuhan, katanya, kenapa? Kakak udah dijemput Tuhan. Lalu aku tanya langsung, jam berapa? Jam 8, Pak. Oh. Haleluya, pikirku. Haleluya, pikirku. Lalu aku bilang, tahu nggak Bu, kemarin ketika aku doa, ada suara di hatiku, jam 8 nanti ku jemput gitu loh. Wah, adiknya langsung nangis gitu. Terima kasih Tuhan. Ada konsekuensi, Pak. Puji Tuhan dia masih ada sekelumit gitu ya. 3 bulan itu jadi mungkin rohnya ingin kembali kepada Tuhan, tapi dia udah nggak sanggup secara fisik dihantam penyakit. Ya begitulah Pak. Ada konsekuensi yang harus kita terima. Maka sebaiknya jangan main-main ya. Tentu pernikahan beda agama itu apalagi diberkati dengan cara yang nggak bener gitu ya. Ya nggak diterima Tuhan. Tuhan tidak pasang standar ganda. Standar Tuhan hanya satu. Gitu ya Pak Kodek ya. Ya, Pak. Kalau begitu, apakah itu berlaku nanti akan ada pembalasan sampai keturunan ketiga dan keempat? Konsekuensinya? Nah, hukum yang di PL itu tentu harus kita bahas tersendiri Pak secara tuntas. Kita nggak bisa potong secomot itu, lalu seakan-akan kita tafsirkan, lalu kita bikin gambaran umum gitu. Nggak bisa, Pak. Itu dalam konteks apa Allah mengucapkan itu, gitu ya. Nah, itu nanti kan ada konteks, ada teksnya, Pak. Jadi kita tidak bisa langsung mengeneralisirnya gitu ya. Nggak bisa. Gitu ya, Oh, Pak. iya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta Edwin Ya, sudah bukan saya berbagi. mau mengurangi, enggak. Memang harus hati-hati di situ supaya kita enggak membangun doktrin yang salah juga gitu ya. Oke. Ada lagi, Bu? Ada dari ini, eee, ada Sister Rachel, tapi dia Ya, belum bisa ngomong karena dia sedang merawat cucunya yang sedang nggak enak badan ya, kurang sehat ya, gitu. Nah, pertanyaan yang pertama itu saya baca, "Pak, kalau ada orang Kristen disunat, itu lebih kepada kesehatan ya? Jadi sunat yang dilakukan tidak akan dikaitkan dengan yang dilakukan orang Yahudi kan?" iya, Itu yang iya, Bu pertama. Rahel. Iya, benar Bu Rahel, benar, Jadi benar sekali. Jadi kita lebih kepada kesehatan karena ada jadi kita persamaan tidak sunat terhukum dengan dengan perjanjian itu ya, Pak, ya? tidak. Nanti kita kan udah di baru janjinya, jadi perjanjian kita itu tadi dibaptis dan menerima perjamuan kudus. Ya, Baik, oke. pertanyaan yang kedua, Pak. Dia pertanyaannya begini, tadi Bapak kan menyinggung soal perjamuan kudus. Apakah bisa di dalam perjamuan kudus kita hanya menerima tubuh Kristus, roti saja, tanpa menerima darah Kristus yang kita ambil melalui anggur? Apabila tidak boleh, menurut Bapak kenapa bisa beda-beda begitu ya di suatu gereja? Eee, Idealnya seperti yang kita baca dalam kitab suci, anggur dan anggur dan hosti itu harus sejalan, nggak bisa salah satu aja. Malah baru saya tahu ada yang begini gitu ya. Baru saya tahu ada gereja atau pendeta yang tidak melakukan keduanya gitu ya. Nah, sepanjang saya belajar teologi dan dalam iman Kristen yang saya pahami, kita menerima anggur dan tubuh Tuhan Yesus yang disimbolkan sebagai roti dan anggur itu. Jadi harus komplit. Saya tidak tahu apa landasan teologis dari Bapak ini. Apakah dia punya landasan Alkitabiah atau dia mendapat semacam pewahyuan sendiri gitu ya.
Tapi saya pikir kalau kita ketemu seperti ini sebaiknya kita hindari ya. Kita tidak perlu bertahan di situ. Karena bagi kita kan sakramen itu kan memang sebuah perbuatan sakral, suci. Maka apa yang dinyatakan oleh gereja, apa yang dinyatakan oleh Alkitab dan dilakukan oleh bapak-bapak gereja sepanjang zaman, mari kita lakukan sesuai kaidah-kaidah yang Alkitabiah. Tidak ada indikasi Alkitab melakukan perjamuan kudus hanya roti atau anggur saja. Tidak ada. Harus komplit dua-duanya. Itu yang dilakukan oleh gereja ya di seluruh dunia universal. Mau gereja ortodok kayak gitu ya, mau gereja Katolik kayak gereja apapun saudara-saudara. Tapi kalau ada itu saya tidak tahu entah apa yang dijadikan oleh beliau landasan penafsirannya. Begitu ya, Bu. Baik, itu terima kasih Pak. Adakah lagi ini Pak, anggur host itu kenapa beda antara wine atau grape juice? Lalu apa dasar teologinya? Sebenarnya itu lebih kepada kalau teologinya tidak apa ya, dasar teologinya tidak ada dalam arti tidak ada harus begini harus begitu. Dasar teologinya adalah roti dan anggur. Nah, misalnya begini. Dulu tahun 60-an itu kan pernah NTT digeger ya, geger ya dulu ya. Yang seperti Ibu cerita yang jadi rokok, jadi daging itu ya. Oh, setiap Pak jadi anggur beneran ya. Itu kan pernah gitu ya tahun 60-an berapa itu ya. Jadi itu hanya lebih kepada konteks aja, Bu. Nah, di sinilah kita melihat dinamisnya kekristenan itu. Jadi kalau umpamanya di kampung gitu ya, tidak ada roti, tidak ada apa, yang ada nasi putih atau singkong. Apakah nggak boleh? Boleh aja gitu, silakan. Lalu kemudian anggurnya gimana gitu ya. Ya, ada Coca-Cola ditaruh gitu ya. Kita bukan main-main, kita bukan bercanda gitu ya. Itulah dinamisnya kekristenan itu. Yang penting kita memaknainya. Memang tidak ada gitu ya, kecuali yang betul-betul tidak ada, ya air putih silakan gitu ya. Waktu COVID kemarin, saya bikin Zoom, saya bikin air putih sama jemaat yang kita lewat Zoom perjamuan kudus. Bapak Ibu ambil air putih di rumah masing-masing, ayo kita angkat. Saya pun ambil air putih gitu ya. Kami minum perjamuan gitu. Istri saya suruh beli roti tawar, tapi jangan manis. Roti tawar. Nah, kalaupun nggak ada apa tukang roti yang buka, apa boleh buat nasi kita bikin gitu ya. Yang penting kan substansinya. Nah, disinilah seringkali para pendeta sering berdebat dan perdebatan itu sengit gitu ya. Padahal substansi utamanya adalah kita mengingat kematian Yesus Tuhan datang kembali. Di mana melalui tindakan perjamuan ini kita makan tubuhnya, minum darahnya, kita diingatkan lagi janji kita itu loh. Mau nggak setia sama dia gitu kan? Ya, gitu ya Bu. Jadi ini pemahaman saya gitu ya. Karena saya lakukan gitu ya. Saya tanya dosen saya dulu atau saya mahasiswa, Pak boleh nggak gini? Boleh silakan. Jadi menurut konteks. Dulu juga nggak ada hosti ya. Dulu pakai roti tawar, saya ingat saya di gereja-gereja kecil, gereja saya. Sekarang sudah ada dijual, udah lengkap hostinya, sudah apa, baru kita lakukan buat pakai hosti. Dulu di gereja saya di kampung sana nggak ada begitu, minumnya minum anggur gitu. Nah, waktu saya di Medan tuh anggurnya anggur orang tua itu kan gitu ya. Anggur cap orang tua. Itu yang kita bikin perjamuan. Ya. Oke. Baik Pak, ini Pak sebelum Bapak buat statement akhir Bapak, nanti mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan Ibu Eriwati. Tadi mungkin Bapak udah menyinggung sedikit perjamuan kudus, bisakah anggur diganti dengan susu atau minuman lainnya atau teh atau kopi? Tadi Bapak udah nyinggung air putih ya, gitu. Iya, Nah, sebaiknya itu air putih, Pak, jangan yang ada rasa ya, jangan susu, jangan apa gitu ya. jadi air Kecuali putih memang aja. karena ada orang kulihat menurut saya sih tidak ada rasa, tapi ada yang orang kulihat ada Coca-Cola, Coca-Cola nggak apa-apa lah, dan itulah gitu. Yang penting damai sejahtera hatinya. Kita tidak sedang main-main ingat.
Itu aja, kita tidak sedang main-main, kita lakukan dengan iman. Tapi kalau susu ya kayaknya terlalu nggak nyambung gitu ya, udah warnanya putih apalagi manis. Mending air putih aja. Saya sudah lakukan waktu COVID kemarin. Begitu, Bu. Ya, ya Pak. Pak Putra, Jadi maaf ya Pak teman-teman Putra, semua, lain kali Pak Putra. Ya, Bu? ya, teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan ya, pelajaran mengenai memahami makna perjanjian ini belum selesai, Ya, tapi berhubung, Bapak Edwin untuk minggu depan, Sabtu depan dia berhalangan untuk hadir, kita akan cari waktu yang lain yang tepat ya untuk bisa, Pak Edwin untuk memaparkan lanjutan dari pelajaran hari ini. Nah, ya, sebelum kita siap. mengakhirinya, saya meminta Pak Edwin untuk menutupnya dengan closing, sekalian menutupnya dengan doa. Silakan, Pak. Bapak Ibu, saya singkat saja. Mari, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, Tuhan Yesus, Alkitab kita berkata begini ya, jika kita mengaku hidup di dalam Dia, maka kita wajib hidup dalam Dia. Ya, wajib hidup dalam Tuhan. Nah, kata wajib ini adalah ini menjadi janji bagi kita ya untuk hidup Tuhan. Buatlah janjimu pada Tuhan, pegang janjimu, lakukanlah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terpujilah namamu, berkati pertama-tama Tuhan Ibu Heni, berkati saudara-saudaraku dimanapun kami berada, di mancanegara, Tuhan memberkati kami. Ada Pak Putra yang belum sempat mengajukan pertanyaan, pertemukan kami di lain waktu dan suasana yang baik. Kiranya pelajaran malam hari ini membangkitkan, membakar gairah kami untuk menikmati janjimu. Dan kami berani berjanji hidup bagi Tuhan. Engkau sudah melakukan janjimu mati bagi kami. Sekarang kami mau berjanji hidup bagi Engkau. Sampai kami Engkau jemput dan pulang ke rumah Bapa di surga. Berkati channel ini Bapa, berkati Shema ini Tuhan, berkati seluruh pengerja, seluruh aktivis, berkati kami semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan.